Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 atas nama rekan Rahman bersama rekan saya Dinda Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang interferometer Michelson, yang dimana pada yang bagian pertama adalah tentang teori dasar. Interferensi dan difraksi merupakan fenomena penting yang membedakan gelombang dari partikel. Interferensi ialah penggabungan secara superposisi dua gelombang atau lebih yang bertemu dalam satu titik di ruangan, sedangkan difraksi adalah pembelokan gelombang di sekitar sudut yang terjadi apabila sebagian muka gelombang dipotong oleh halangan atau rintangan. Interferometer Michelson merupakan seperangkat peralatan yang memanfaatkan gejala interferensi. Prinsip interferensi adalah kenyataan bahwa beda lintasan optik akan membentuk suatu fringe. Oleh permukaan beam splitter, cahaya laser sebagian dipantulkan ke kanan dan sisanya ditransmisikan ke atas. Bagian yang dipantulkan ke kanan oleh suatu cermin, datar cermin 1 akan dipantulkan kembali ke beam splitter dan kemudian menuju ke screen atau layar. Adapun bagian yang ditransmisikan ke atas oleh cermin dasar, maksudnya itu oleh cermin datar, cermin 2 juga akan dipantulkan kembali ke beam splitter, kemudian bersatu dengan cahaya dari cermin 1 menuju layar, sehingga kedua sinar akan berinterferensi yang ditunjukkan dengan adanya pola-pola cincin gelap dan terang yang disebut fringe. Rumus penghitungan gelombang, panjang gelombang adalah lambda sama dengan 2 dm per m. Selanjutnya adalah metode penelitian, yang dimana untuk menghitung panjang gelombang, yang pertama adalah tempatkan sumber cahaya laser di depan interferometer Michelson pada jarak kurang lebih dari 15 cm. Yang kedua, hubungkan laser dengan sumber tegangan AC 220 volt. Yang ketiga, atur posisi beam splitter sedemikian rupa sehingga cermin M2 dan beam splitter sesumbu. Dan kemudian beam splitter diputar sehingga membentuk sudut 45 derajat dengan cermin M1 dan M2. Selanjutnya, sinar laser yang dipantulkan dan ditransmisikan oleh beam splitter tidak menyatu di layar. Putarlah strobe yang ada pada cermin tetap sehingga dua titik cahaya pada layar menjadi satu. Selanjutnya, pasang lensa positif yang jarak fokusnya 18 mm pada kedudukan lensa yang berada di depan cahaya laser. Yang keenam, putar strobe mikrometer perlahan-lahan searah dengan putaran jarum jam sampai skala 0 tepat berhimpit dengan garis petunjuk pada sumbu tetap. Ketujuh, tentukan suatu posisi patokan pada salah satu jumbai pola interferensi yang sudah terbentuk pada layar. Yang ke-8, putarlah strobe mikrometer perlahan-lahan berlawanan arah dengan jarum jam dan sambil memutar hitunglah jumlah jumbai yang melewati patokan atau acuan tersebut sampai sebanyak 20 jumbai. Selanjutnya adalah hasil yang dimana tentang hasil ini jumlah jumbai yang kita peroleh sebanyak 20 jumbai dan 40 jumbai dengan percobaan masing-masing 10 percobaan. Dengan rata-rata yang 20 jumbainya itu rata-rata panjang gelombangnya adalah 0,675 dan persentasenya adalah 3,84%. Sedangkan dengan M40 jumbai rata-ratanya adalah 0,6375 dan persentasenya 1,92%. Dalam eksperimen ini, untuk menjawab tujuannya, saya menarik 3 kesimpulan yang dimana proses terjadinya. Yang pertama adalah proses terjadinya interferensi cahaya pada alat interferometer Michelson adalah saat cahaya dari sumber sinar laser didatangkan pada beam splitter yang dapat membagi cahaya menjadi dua berkas. Sebagian dipantulkan ke kanan dan sisanya ditransmisikan ke atas. Bagian yang dipantulkan ke kanan oleh suatu cermin datar cermin 1 akan dipantulkan kembali ke beam splitter yang kemudian menuju ke layar. Adapun bagian yang ditransmisikan oleh cermin 2 juga akan dipantulkan kembali ke beam splitter. Kemudian bersatu dengan cahaya dari cermin 1 menuju layar sehingga kedua sinar akan berinterferensi yang ditunjukkan dengan adanya pola-pola cincin gelap dan terang. Yang kedua, panjang gelombang tidak memiliki hubungan dengan jumlah fringe atau jumbai. Hal ini dikarenakan oleh sinar yang digunakan selama eksperimen tidak diganti atau diubah.
di mana pada eksperimen ini digunakan sinar merah yang panjang gelombangnya sebesar 60, maaf, sebesar 650 nanometer. Yang ketiga, panjang gelombang cahaya laser dengan interferometer Michelson secara perhitungan untuk M jumbai 20 adalah 620, maaf, 675 nanometer, dan untuk M40 adalah 637,5 nanometer. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.